Halo Pak Hari, saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Anis Jangkan di channel Boy Kahayan. Jadi untuk video kali ini kita akan menceritakan pengalaman atau cerita horor dari saudara-saudara sekalian. Yang kemarin ada kami membuat postingan bagi kalian yang ada memiliki cerita menarik berkaitan dengan hal-hal gaib atau horor, bisa kirimkan ke email kami. Jadi dari sekian email yang masuk, uh, kami mendapat sebuah cerita yang menarik dari saudara Heri Irawan. Jadi setelah kami membaca, akhirnya kami memutuskan untuk mengangkat itu menjadi sebuah konten yang akan kami ceritakan di sini. Nah, jadi kita akan menceritakan pengalaman dari saudara Heri Irawan di video kali ini. Jadi kisah ini dimulai tahun 1980, pokoknya tahun 80-an. Jadi ini adalah cerita dari ayahnya Heri, atau kita bisa sebut saja Unggak. Ini adalah cerita si Unggak, pengalaman si Unggak yang dia ceritakan ke Heri. Jadi Unggak ini pada tahun 80-an, si ayah Heri ini masih muda. Dia adalah sosok yang kuat, yang pokoknya gesit lah. Dan dia punya hobi atau kegemaran untuk namue, atau dalam bahasa Indonesianya bisa kita artikan merantau, berpetualang, atau mengembara. Pokoknya dia punya hobi seperti itu, melakukan perjalanan. Jadi singkat cerita, si Unggak ini, ayahnya si Heri ini, dia mendengar cerita atau kabar angin, pokoknya kepercayaan masyarakat sekitar, kalau ada sebuah harta karun di sebuah bukit yang bernama Bukit Gantung. Jadi harta karunnya itu berupa cobek dan ulukannya. Jadi cobek itu berupa cobek emas dan ulukan emas. Jadi ini jangan ketawa dulu ya. Mungkin itu peninggalan orang dulu, kita nggak tahu kan. Karena memang orang dulu banyak peninggalan yang berharga seperti keramik yang itu kan. Kemudian ada juga dulu pedang dari Cina yang dilapisi emas, kan mungkin itu peninggalan orang dulu. Entah itu barang itu asli dari sini atau dari Cina, kita nggak tahu. Pokoknya ada harta karun berupa emas, cobek itu dan ulukannya. Nah, memang waktu itu tahun 80-an itu kan sedang gencar-gencarnya masalah emas. Kemudian setelah si Unggak ini, ayahnya si Heri ini, memverifikasi cerita tersebut, dia menghubungi keluarganya. Jadi dia membuat tim yang terdiri dari 4 orang, itu keluarganya semua. Jadi yang pertama ini Unggak, si ayah Heri ini sendiri. Kemudian yang kedua pamannya si Unggak atau si kakeknya si Heri, kita sebut saja Agau. Kemudian 2 sepupunya si Unggak ini, si Suel dan Garak. Jadi mereka berempat. Mereka berempat ini punya hobi dan kegemaran yang sama, yaitu namue, mengembara, bertualang lah pokoknya, atau merantau. Jadi mereka mempersiapkan diri, mereka berangkat, entah dari kampung mana mereka berangkat. Jadi mereka pagi, sampainya sore di Bukit Gantung itu. Sampai di Bukit Gantung itu mereka sore hari sudah mulai gelap, senja. Jadi mereka memutuskan untuk bermalam, menginap di situ. Jadi mereka mengumpulkan dahan-dahan kayu, mereka menebang untuk membuat tempat peristirahatan atau pondok untuk mereka beristirahat, menginap pada malam itu. Tapi sebelum itu, saat mereka lagi sibuk mengerjakan pondok itu, tiba-tiba muncul seekor binatang kijang. Nah, jadi mereka yang melihat kijang itu otomatis, wah ini sasaran empuk nih katanya, untuk makanan mereka malam itu katanya. Jadi mereka refleks, si Unggak ini, ayahnya si Heri ini refleks. Dia langsung ngambil senjatanya, senjata rakitan itu, senjata api rakitan, atau yang biasa kami sebut dum-duman. Jadi senapan itu diarahkan ke kijang itu, dia tembakkan, dar. Nah, yang anehnya setelah dia tembakkan, ternyata kijangnya itu nggak kenapa-kenapa, nggak terluka sama sekali pun, apalagi lari. Karena setahu kami dum-duman itu lumayan fatal dan berbahaya dampaknya. Biasanya kalau orang berburu dulu, kalau kena tembak oleh dum-duman itu, babi hutan itu udah terkapar pokoknya. Ini kijang ini nggak kenapa-kenapa, terkapar enggak, lari juga enggak. Nah,
Jadi di situ langsung si pamannya si Unggak ini, si Agau ini langsung sadar, oh katanya ini binatang orang gaib di sini katanya. Orang gaib itu masih sayang sama binatangnya katanya. Jadi kita nggak tahu itu binatang gaib atau gimana. Pokoknya begitulah yang dikatakan si pamannya si Unggak ini, si Agau ini. Karena memang orang dulu ada kepercayaan, biasanya kalau tempat-tempat seperti hutan, bukit, gunung, pokoknya tempat yang jarang dijamah manusia itu ada penunggunya, ada kampung gaibnya. Ya begitulah ceritanya, percayaan orang dulu ya. Mereka masih mempercayai hal-hal yang seperti itu karena memang dulu hutan Kalimantan itu masih lebat sekali, masih asri hutannya, masih lestari lah kita sebut. Jadi sudah hiraukan aja kijang itu. Jadi mereka hiraukan kijang itu, sudah kijangnya pergi, mereka lanjut membangun pondok mereka. Jadi mereka itu sebenarnya kan sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau gaib seperti itu. Memang biasanya orang dulu kan gitu, apalagi di Kalimantan Tengah. Karena memang mereka terbiasa dekat dengan alam kan. Jadi mereka lanjut lagi membangun pondok, membangun tempat untuk mereka istirahat. Saat malamnya mereka tidur, dan mereka berempat ini mimpi mereka ini berbeda semua. Kalau si Agau, dia bermimpi dia menghadiri sebuah pesta besar, dia nggak tahu pokoknya di kampung mana. Di situ hidangannya, santapannya enak-enak katanya, seperti ada kerbau, sapi, babi, pokoknya enak lah. Dia sangat menikmati pesta tersebut, hidangan dari pesta tersebut. Kemudian pamannya si Unggak ini, si Agau ini, dia bermimpi juga, tapi mimpinya berbeda. Dia mimpi dia lagi bertarung sama orang nggak dikenal. Dia sedang adu ilmu, adu silat lah kata kita, adu kemampuan bela diri pokoknya. Cuman untuk cerita Suel dan Garak ini nggak dijelaskan detail ceritanya seperti apa. Pokoknya mereka berempat ini punya cerita yang berbeda lah, punya mimpi yang berbeda. Setelah itu paginya mereka bangun, biasa aja kan, mereka menganggap itu kan mungkin cuma bunga tidur aja. Mereka lanjutkan perjalanan mereka. Mereka lanjut menuju puncak Bukit Gantung. Di puncak bukit, di perjalanan menuju puncak bukit itu, sampai siang harinya, mereka berjalan dari pagi sampai akhir siang hari. Saat siang hari, mereka ini mendengar ada bunyi orang berbicara. Pokoknya bukan bunyi satu atau dua orang, pokoknya ada banyak. Dan ada bunyi langkah kaki. Jadi mereka nggak tahu arahnya dari mana. Jadi ada bunyi suara orang dan bunyi langkah kaki. Kelihatan itu gerombolan atau rombongan karena banyak itu kan bunyinya. Nah, di situ pamannya si Unggak ini, si Agau ini langsung bilang, ayo siap-siap katanya. Siap-siap, ambil parang kalian, mandau kalian, ambil senjata dum-duman kalian. Siapa tahu ini orang mau ngayau katanya. Karena memang orang dulu punya kebiasaan mengayau kan, apalagi masyarakat Dayak kan, berburu kepala itu loh, ngayau itu. Jadi mereka siapa Agau ini suruh persiapkan peralatan mereka, siapa tahu ada orang mau mengayau mereka. Karena memang dulu masyarakat Dayak punya kebiasaan mengayau kan. Jadi mereka persiapkan, mereka sudah bersiap nih, siapa tahu ada orang mau menyerang mereka. Ternyata tiba-tiba bunyi itu makin mendekat. Semakin dekat bunyinya, semakin dekat. Suara orang berbicara ini seperti banyak orang berbicara. Suara langkah kakinya semakin dekat, semakin dekat ke mereka, sampai akhirnya tepat di hadapan mereka. Di situ mereka nggak lihat siapa-siapa, cuma suara dan langkah kaki itu jelas mereka lewat. Sangat lewat di depan mereka, gerombolan orang ini. Tapi nggak ada wujudnya, kosong aja. Mereka diam semua di situ. Mereka paham, oh ini orang gaib atau penunggu di sini, di Bukit Gantung ini. Mungkin ada kampung mereka di sini, katakanlah ada alam mereka di sini. Sudah mereka biarkan terus lewat. Mereka paham kalau itu semua adalah hal yang gaib. Jadi mereka nggak mau membahasnya. Setelah itu sudah berlalu begitu aja, udah suara-suara seperti itu sudah hilang. Akhirnya mereka memutuskan lagi lanjut berjalan. Di tengah perjalanan mereka mulai merasa kelaparan. Jadi mereka memutuskan untuk berburu. Nanti aja dulu kita lanjut perjalanan, kita berburu dulu, cari binatang apa yang bisa kita jadikan makanan.
Jadi mereka berburu, dapatlah mereka seekor kijang. Jadi karena mereka berburu waktu itu kan habis waktu mereka untuk berburu, hari sudah mulai gelap, akhirnya tertunda perjalanan mereka ke puncak. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menginap lagi. Mereka membangun tempat untuk menginap, menyediakan semuanya, mereka menebang pohon apakah untuk bikin pondok mereka beristirahat. Jadi mereka membakar, sebelum mereka tidur mereka membakar kijang tersebut, mereka makan, mereka santap sampai akhirnya kekenyangan. Akhirnya mereka bersiap tidur, itu tengah malam. Sebelum mereka tidur pas tengah malam itu, tiba-tiba mereka dengar bunyi auman yang sangat keras dari puncak Bukit Gantung. Dari puncak Bukit Gantung itu terdengar aumannya keras sekali, lama. Nggak tahu itu binatang apa, entah itu harimau atau apa, pokoknya kita nggak tahu binatang apa itu, entah macan atau apa, pokoknya aumannya keras sekali, nggak berhenti. Mereka semua sadar itu hal yang gaib kan, sesuatu yang gaib. Mungkin penunggu di situ tersinggung dengan keberadaan mereka atau gimana. Pokoknya mereka mendengar itu ketakutan, sampai si Unggak ini, si ayahnya Heri ini, dia bilang sama pamannya dengan suara gemetaran ketakutan, "Kileng pindai tah tuh mak, wah, tomate indai tah gawin kabe gitu gua." Nah itu artinya kalau saya terkesekan, gimana ini om, bisa mati kita oleh hantu ini katanya. Saking ketakutannya kan, bisa mati kita oleh hantu ini atau sesuatu yang gaib ini. Terus dibalas dengan bahasa daerah kan, ini saya ngomong bahasa daerah. Paman ini membalas, si Agau ini dia membalas perkataan dari keponakan ini. Dia narai ken amani ita. Habis itu selama ita imbit sanaman, amani ita awi jadi kuti sumpah. Jadi katanya seperti itu, yang saya artikan nggak apa-apa aja, ken itu kan keponakan, nggak apa-apa aja, kita aman aja, kita selamat aja di sini katanya, selama kita membawa besi, karena begitu sumpahnya. Nah jadi ini ada kaitannya dengan kepercayaan orang dulu. Ada sebuah cerita atau mitos, pokoknya panjang kalau saya jelaskan. Pokoknya ada kaitannya antara besi dan hantu, besi dan sesuatu yang gaib atau makhluk gaib pokoknya. Karena ada cerita tentang besi dan makhluk gaib dulu. Jadi ada hubungannya antara dua itu. Mereka kan membawa besi, membawa mandau, membawa parang. Jadi selama membawa itu aman, mereka gak diganggu oleh makhluk gaib itu. Nah jadi lanjut cerita, mereka nggak bisa tidur sampai subuh gitu, mendengar suara auman dari puncak Bukit Gantung sampai subuh. Subuh ke pagi, akhirnya bunyi itu menghilang kan. Mereka lanjutkan perjalanan menuju Bukit Gantung. Mereka berjalan dari pagi itu sampai akhirnya siang hari, akhirnya mereka tiba di puncak dari Bukit Gantung. Di puncak itu mereka memutuskan untuk berpencar, karena menurut cerita kan, menurut mitos yang beredar, kalau harta karun itu ada di puncak bukit itu, dan harta karunnya itu tepat berada di bawah patung kayu yang diukir seperti ukiran manusia. Jadi patung kayu yang diukir membentuk tubuh manusia. Jadi akhirnya berpencar mereka mencari patung kayu tersebut. Akhirnya si Unggak ini, si ayahnya Heri ini, menemukan patung tersebut. Dia menemukan patung tersebut, dipanggilnya lah pamannya dan kedua sepupunya. Akhirnya mereka ketemu patung itu. Mereka memutuskan untuk mengangkat patung itu, memindahkan patung itu. Lalu si Agau ini, pamannya si Unggak ini, menginjakkan kaki di tanah tempat patung tersebut. Dia injak-injak, dia merasakan kalau di tanahnya itu seperti ada ruang kosong. Jadi tanahnya itu nggak padat. Berarti ini pasti pernah digali dulu, entah ada disimpan sesuatu di situ. Jadi tanahnya terasa nggak padat di bagian situ. Nah langsung mereka kegirangan. Nah berarti ada ini di sini nih kelihatannya harta karunnya. Berarti memang benar ada. Mereka memutuskan menggali akhirnya. Cuma mereka nggak membawa perkakas seperti segala cangkul atau apakah. Jadi mereka menggunakan apa yang ada, alat-alat fasilitas yang ada di situ seperti kayu, ranting-ranting atau apapun itu. Mereka menggunakan kayu itu untuk menggali tanah di bawah patung tersebut.
Jadi mereka gali sampai kedalaman 2 meter. Sampai kedalaman 2 meter itu nggak ketemu apa-apa, masih kosong. Kemudian mereka lanjut lagi menggali. Mereka lanjut lagi menggali sampai akhirnya kedalamannya sudah sampai 5 meter. Juga nggak ada apa-apa, kosong. Di situ mereka mulai kelelahan, istirahat mereka. Karena mereka menggali kan menggunakan peralatan seadanya kan. Pakai segala kayu, ranting pohon, tangkai-tangkai kayu yang berjatuhan kan, mereka pakai itu aja untuk menggali. Akhirnya mereka kecapean gali 5 meter itu. Di situ mereka memutuskan, kelihatannya nggak ada harta karun di sini. Kelihatannya itu cuma cerita mitos, cerita kabar angin, isu semata. Jadi akhirnya mereka nggak menemukan apa-apa. Karena mereka sudah kelelahan juga menggali sedalam itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang tanpa mendapatkan apapun, hasil apapun. Tapi mereka puas kan, mereka dapat pengalaman perjalanan karena mereka punya hobi untuk berpetualang memang. Jadi akhirnya mereka pulang siang itu. Mereka pulang dalam perjalanan, turun mereka ke bawah sampai akhirnya hari mulai senja. Waktu itu kan jalan yang di situ cuma satu kan, jalan naik turun itu cuma satu, nggak ada jalan lain. Tepat di tempat mereka berdiri, 50 meter di depan mereka ada sosok besar, tinggi, badan hitam semua. Terus mulutnya itu nggak seperti mulut kita manusia, pokoknya mulutnya itu lancip ke depan. Itu kalau disebut hantu pujut atau kambing pujut kalau dalam bahasa sini. Jadi hantu pujut itu duduk menunggu mereka tepat 50 meter di depan mereka. Jadi mereka semua terdiam, nggak bisa berbicara apa-apa, seakan-akan kayak ketindihan gitu. Gak ada yang bisa berbicara apa-apa, mau lari juga gak punya kekuatan lagi, sudah karena sudah terlalu lelah kan, perjalanan jauh dan lain-lain. Mereka terdiam semua berempat, mereka terdiam semua di situ. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran si Agau, si pamannya si Unggak ini. Dia langsung ingat petuah orang tua dulu. Katanya isi petuahnya itu, kalau kalian dihadapkan di situasi atau kondisi antara hidup dan mati, ambillah dahan kayu atau potongan kayu yang sebesar lengan, katanya. Cari yang sebesar lengan, kalian ambil, kalian tebaskan, pokoknya kalian tebaskan lah sambil setengah berlari, katanya. Setengah berlari, tebaskan kayu itu. Kalau kayu itu tidak patah, berarti kalian mati. Tapi kalau kayu itu patah saat kalian tebaskan sambil setengah berlari, artinya kalian selamat. Itu petuah orang dulu. Jadi kebetulan di situ Agau ini melihat memang ada potongan kayu sebesar lengan dia. Jadi diambil potongan kayu itu berdasarkan petuah orang tua dulu. Langsung si Agau ini berlari sembari menebaskan kayu tersebut. Pokoknya dia nebas angin. Sampai akhirnya kayu itu patah. Dia tebas kan, sekali tebas langsung patah. Dia sembarang ayun. Pokoknya patah kayu itu. Di situ langsung Agau tersadar kan, oh kita selamat ini artinya. Itu orang dulu artinya kita bisa selamat gini, katanya. Dalam hati si Agau berpikir kan. Langsung dia panggil ketiga keponakannya itu, si Unggak, Suel, dan Garak. Langsung dia panggil, ayo cepat lari, katanya. Ayo cepat lari pokoknya, kita bisa selamat, katanya. Ini petuah orang dulu. Akhirnya dengar kalimat pamannya itu, mereka bertiga langsung ikut, langsung nurut. Mereka langsung berlari karena memang di situ nggak ada jalan lain. Mereka terpaksa melewati hantu pujut itu. Jadi mereka harus melewati hantu pujut yang menghadang jalan mereka. Nah, jadi mereka nggak lari, nggak peduli apapun. Pokoknya mau kena duri, mau kena apa, mau sambil jatuh atau apa, kakinya pincang-pincang, mereka berlari pokoknya, nggak peduli apapun. Jadi mereka berlari itu melewati selangkangannya si hantu pujut. Hantu pujutnya itu berdiri kan, tinggi, hantu pujutnya tinggi besar, badan hitam semua. Jadi mereka berlari lewat selangkangannya hantu pujut. Jadi hantu pujutnya itu cuma berdiam, nggak ngapa-ngapain. Cuma mereka horor juga sih,
tegang juga sih lewat lari dari selangkangan hantu tersebut. Akhirnya mereka lolos, mereka berhasil lewat dari selangkangan hantu wujud, tapi nggak ada yang berani noleh belakang. Entah itu hantunya tetap diam di situ atau ngejar mereka nggak peduli. Pokoknya mereka lari, itu harinya sudah senja, mulai gelap. Mereka berlari sekuat tenaga turun bukit gantung itu. Pokoknya mereka nggak peduli, sudah mau habis stamina mereka, ada yang jatuh, ada yang gimana, luka-luka karena segala ranting pohon, duri atau apapun itu. Mereka nggak peduli, lanjut terus. Untungnya mereka ada penerangan, itu kan ada senter. Jadi dengan penerangan yang minim itu, karena mereka memang sudah hafal jalannya kan, jadi seharusnya enak aja untuk turun kan, karena nggak sesusah untuk mendaki. Jadi mereka turun sambil berlari, ya, setengah berlari atau berlari lah, pokoknya babi buta lari sampai akhirnya senja malam sampai subuh. Akhirnya mereka tiba subuh itu di kampung terdekat. Jadi mereka berhasil turun bukit itu dari senja malam sampai subuh, akhirnya tiba di kampung terdekat. Mereka semua selamat. Nah, cuma mereka nggak mendapatkan harta karun. Wah ya, setelah itu ya sudahlah, itu cuma mitos, cerita, cuma sekedar kabar angin aja itu, cuma kepercayaan warga setempat, jadi bukan hal yang nyata. Itu pendapat mereka. Setelah mereka tiba di kampung itu, setelah kejadian itu, mereka semua berempat itu sakit panas demam selama 3 hari. Entah karena kelelahan atau mungkin kalau kepercayaan orang dulu kan, setelah ketemu hal-hal yang gaib seperti itu biasanya ada penyakit atau hal-hal buruk yang menempel. Nah, tapi setelah itu mereka sembuh setelah 3 hari. Nah, jadi setelah kejadian gitu, akhirnya mereka kembali beraktivitas seperti biasa, seperti layaknya orang pada umumnya. Mereka kembali berkebun, ya, bercocok tanam lah pokoknya. Nah, cuman mereka nggak mau menceritakan kejadian itu ke siapa-siapa, kecuali ke anak mereka, karena itu menurut mereka memalukan. Entah memalukannya seperti apa, karena mereka terbirit-birit dikejar oleh hantu atau ketemu hantu, atau juga karena mereka nggak mendapatkan harta karun, atau karena mereka terlalu bodoh untuk percaya harta karun gitu kan. Pokoknya saya nggak tahu malu kenapa. Pokoknya mereka cuma menceritakan ke anak mereka. Jadi akhirnya selesai sampai di situ pengalaman dari si Unggak waktu muda, si ayahnya Heri ini waktu muda. Pengalaman dia bertemu beberapa makhluk gaib penunggu di Bukit Gantung. Nah, jadi sekian cerita dari Mas Heri ini, pengalaman dari si Unggak ini, ayahnya Mas Heri saat si Unggak masih muda, sekitar tahun 80-an. Jadi siapa tahu saudara-saudara lain juga ada yang memiliki pengalaman atau cerita yang ingin kalian ceritakan, bisa email kami di sini, menuliskan cerita kalian. Siapa tahu cerita itu menarik menurut kami, bisa kami angkat menjadi konten. Dan jangan lupa sertakan nomor WA atau kontak yang bisa dihubungi untuk kami menanyakan kejelasan terkait cerita tersebut. Jadi demikian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.